Guys, kalian tahu nggak ternyata sebenarnya setiap kita beli barang itu kita selalu dapat PPN-nya 11% loh. Bahkan di sini ketulis kalau kita dapat 10%. Nah, kalau dihitung ternyata lumayan juga loh. Ya emang gitu kan, juga dari dulu juga. Sebenarnya PPN itu apa sih? Aku tahunya cuma bayar doang tiap belanja. Jadi, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi, setiap kita beli barang atau jasa, ada pajak yang kita bayar ke negara. Dan itu sifatnya wajib ya, bukan sukarela. Setiap transaksi jual beli wajib dikenakan PPN. Tapi sebenarnya buat apa sih kok kita harus bayar pajak terus? Nah itu dia, aku juga sering mikir gitu. Rasanya kayak uang kita diambil-ambil terus. Sebenarnya pajak itu buat pembangunan negara. Dana dari pajak dipakai pemerintah buat bikin jalan, sekolah, rumah sakit, gaji pegawai negeri, dan masih banyak lagi. Oh, jadi itu tuh kayak iuran warga bareng-bareng untuk bangun negara bareng-bareng juga kan? Bisa dibilang begitu. Kalau nggak ada pajak, pemerintah nggak bisa jalan negaranya. Oh, tapi kok kita kayak nggak ngerasa gitu ya? Kayaknya jalan-jalan aja masih banyak rusak dan fasilitas umum masih banyak yang seadanya. Iya benar, makanya aku paling males juga bayar pajak. Ujung-ujungnya nggak jelas kemana uangnya. Nah, itu masalahnya. Banyak orang pikir seperti itu. Makanya kesadaran pajak di Indonesia masih kurang. Dan yang paling parah, banyak juga yang hindari pajak. Emang boleh nggak sih nggak bayar pajak? Ya nggak boleh lah, itu namanya tax evasion, bisa kena sanksi hukum loh. Tapi sayangnya masih banyak orang yang lolos. Terus kenapa pemerintah nggak ditindak aja? Ada yang bertindak kok, tapi memang sistemnya belum sempurna. Dan yang paling penting kesadaran masyarakatnya sendiri yang masih kurang. Jadi intinya kita harus sadar bayar pajak gitu ya, meskipun hasilnya nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, cuma kita sering bayar aja. Coba dari jalan yang kita lewat itu dari mana? Sekolah negeri yang gratis itu dari mana? BPJS Kesehatan itu juga dari mana? Jadi itu semua dari pajak ya. Berarti sebenarnya kita udah merasakannya, cuman kita nggak nyadar aja. Iya, makanya penting banget kita sebagai pengguna pajak akan tentang pajak dan fungsinya. Tadi kita ngobrol tentang soal pajak kan? Aku jadi kepikiran deh, kita sebagai mahasiswa emang udah harus mikirin pajak. Iya sih, kan kita belum kerja dan belum punya penghasilan tetap juga. Sebenarnya nggak ada kata terlalu dini buat belajar soal pajak. Justru sekarang waktu yang tepat buat kita paham. Kenapa emangnya? Karena nanti pas kita lulus dan kerja, kita udah langsung kena pajak penghasilan. Kalau dari sekarang kita udah paham, nanti nggak kaget dan tahu hak kewajiban kita. Betul, dan banyak loh mahasiswa yang sebenarnya udah kena pajak tapi nggak sadar. Loh, kok bisa? Ya kayak tadi misalnya, kita beli makan, bayar PPN, itu udah pajak. Atau kalau ada yang freelance, jadi content creator, jualan, itu kan udah punya penghasilan, harusnya mereka lapor pajak. Serius, bukannya freelance itu nggak kena pajak ya? Kena dong, selama ada penghasilan dan di atas PTKP penghasilan tidak kena pajak, ya wajib lapor dan bayar pajak. PTKP itu berapa sih? Sekarang sekitar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan. Kalau penghasilan kamu di bawah itu ya nggak kena pajak penghasilan, tapi kalau di atas ya wajib bayar. Wah, lumayan juga ya. Tapi kalau misalnya aku jualan online cuma dapat 2 juta sebulan, nggak perlu lapor dong? Tetap harus punya NPWP sih sebenarnya, meskipun penghasilannya belum kena pajak. Soalnya NPWP itu penting buat banyak hal. NPWP itu sebenarnya apa sih? Nomor pokok wajib pajak, kayak identitas kita sebagai wajib pajak. Sekarang bikinnya gampang kok, bisa online. Memang NPWP itu penting ya? Penting banget, buat buka rekening bank tertentu perlu NPWP. Mau kredit kendaraan atau rumah juga perlu NPWP. Bahkan buat melamar kerja di perusahaan besar juga diminta NPWP loh. Oh, jadi bukan cuma soal bayar pajak ya, tapi juga buat keperluan administratif lainnya. Iya betul, dan lebih baik punya dari sekarang daripada buru-buru pas udah butuh. Oke deh, aku jadi tertarik bikin NPWP nih. Tapi kalau misalnya aku udah bikin NPWP, aku harus bayar pajak nggak? Tergantung pada penghasilanmu. Kalau belum ada penghasilan atau masih di bawah PTKP, ya tetap lapor aja. Tapi nominal pajaknya 0. Namanya SPT nihil. SPT ini apalagi? Kok banyak banget sih istilahnya? SPT itu surat pemberitahuan tahunan. Jadi setiap tahun kita wajib lapor penghasilan kita ke negara lewat SPT. Ribet nggak sih lapornya? Sekarang udah gampang banget.
ada aplikasi e-filing, tinggal isi online, nggak perlu datang ke kantor pajak. Kalau buat yang penghasilnya masih simple, paling 15 menit juga kelar. Oke, sekarang aku mulai paham nih tentang pajak dan pentingnya membayar pajak. Tapi pertanyaannya, kenapa sih masih banyak orang yang belum bayar pajak? Nah itu, padahal kan wajib, tapi kok masih banyak yang menghindar? Ada beberapa alasan sih. Pertama, kurang paham. Kedua, nggak percaya sama pemerintah. Yang ketiga, merasa pajaknya terlalu besar. Dan yang paling sering, mereka nggak lihat langsung hasil dari pajak yang mereka bayar. Iya sih, aku juga sempat mikir gitu tadi. Nah, kayak uang kita itu diambil tapi nggak tahu dipakai buat apa. Tapi kan udah dijelasin, buat jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Oh, tapi memang perlu ada transparansi yang lebih baik dari pemerintah. Masyarakat itu harus tahu kemana aja uang pajak mereka yang dipakai. Dan ini yang lagi didorong sekarang. Pemerintah mulai bikin sistem yang lebih transparan. Misalnya, ada website yang bisa lihat realisasi APBN. Oh jadi kita bisa ngecek gitu ya uang pajak dipakai buat apa? Ya bisa, cuma memang belum banyak orang yang aware atau mau ngecek. Terus kalau misalnya kita ngerasa ada yang nggak beres dengan penggunaan pajak kita bisa apa? Kita bisa lapor atau menyuarakan lewat jalur yang benar. Bisa ke instansi terkait atau lewat media sosial juga sekarang efektif kan? Jadi sebagai warga negara, kita nggak cuma punya kewajiban bayar pajak dong, tapi juga punya hak dan untuk tahu dan mengawasi penggunaannya. Betul sekali, itu namanya hak konstitusional kita. Kita bayar pajak, kita berhak tahu uang kita dipakai buat apa. Kalau dipikir-pikir, itu jadi lebih masuk akal ya. Jadi kayak hubungan timbal balik antara rakyat dan negara. Nah, betul tuh. Rakyat bayar pajak, negara pakai buat bangun fasilitas dan layanan publik. Harusnya begitu siklus yang sehat. Tapi masalahnya kan banyak juga tuh kasus korupsi pajak. Itu bikin orang makin malas bayar pajak. Iya, itu adalah masalah serius. Tapi bukan berarti kita jadi nggak bayar pajak. Justru kalau kita nggak bayar, yang rugi ya kita sendiri. Negara nggak punya dana buat pembangunan. Jadi meskipun sistemnya belum sempurna, tapi tetap harus bayar pajak. Iya, sambil kita juga terus mengawasi dan menuntut transparansi. Perubahan gak akan terjadi kalau kita cuma diam atau menghindar dari kewajiban. Oke, aku paham sekarang. Jadi kita harus jadi warga negara yang taat pajak tapi juga kritis. Taat bayar, kritis mengawasi. Guys, aku semalam mikir loh tentang obrolan kita kemarin soal pajak. Emangnya kenapa? Aku jadi sadar, dulu aku mikir pajak itu beban, ternyata itu investasi kita buat masa depan negara. Wah, saya udah mulai dapat pencerahan. Aku juga bisa gitu. Kalau semua orang sadar dan tak bayar pajak, pasti dari sisi maju. Betul tuh. Coba deh kalau kalian bayar. Kalau semua orang Indonesia wajib pajak itu patuh bayar, ya. Coba deh berapa banyak dana yang bisa dibeli untuk pembangunan. Tapi kan masih banyak orang yang nggak mau bayar pajak. Itu jadinya gimana? Makanya peran kita sebagai generasi muda itu penting banget. Kita harus mulai membangun kesadaran membayar pajak mulai dari sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ya kayak mulai dari diri sendiri dulu. Kita paham tentang pajak, kita taat bayar kalau udah punya penghasilan, dan juga kita mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, jadi kita kayak harus jadi role model gitu ya. Nah, betul tuh, bukan cuma itu. Kita juga harus mulai membuat mindset bahwa pajak itu bukan beban negara, tetapi itu kontribusi kita buat negara. Bener juga sih, selama ini sih yang aku dengar itu kayak orang-orang tuh punya mindset pajak lagi. Padahal seharusnya diubah, jadi kayak ini adalah kontribusi kita buat negara. Dan yang penting, kita juga harus kritis, jangan cuma bayar tapi diam aja. Yes, kita bayar pajak, tapi kita juga punya hak untuk mengawasi, dan apabila tidak ada yang merasa tidak ada yang beres, kita speak up aja. Jadi prinsip itu saat kewajiban ya, tapi kritis juga iya. Nah, satu lagi nih yang paling penting, kita jangan cuma sama pemerintah, kita juga harus kasih solusi dan masukan yang konstruktif. Jadi bukan cuma komplain ya, tetapi gimana caranya sistem perpajakan kita lebih baik lagi.
Betul itu, misalnya kita bisa ikut diskusi publik, kasih masukan lewat survei pemerintahan, atau bahkan kalau ada yang tertarik di bidang perpajakan itu boleh loh bekerja di sana. Wah, aku jadi semangat nih. Rasanya kita bisa berkontribusi buat negara walaupun masih mahasiswa. Iya, kita usaha pajak, pas kita bekerja, harus taat bayar pajak. Nah, kalian semua juga jangan lupa ya untuk edukasi orang-orang di sekitar kalian. Misalnya orang tua, keluarga, teman, dan saudara. Biar kesadaran pajaknya pun meningkat. Setuju, ayo kita jadi generasi yang taat akan pajak. By the way, kalian tahu nggak sih ada program dari pemerintah buat UMKM yang baru mulai? Mereka dikasih keringanan pajak loh. Oh iya, gimana tuh? Jadi, buat UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta setahun, pajaknya cuma 0,5% dari omset. Jauh lebih kecil dari tarif normal. Wah, bagus ya. Jadi kayak mendukung pengusaha-pengusaha kecil yang mau berkembang. Iya, dan ada juga insentif lain. Misalnya buat startup, ada tax holiday atau pengurangan pajak untuk beberapa tahun pertama. Wah, ternyata pemerintah itu juga mikirin yang kecil ya. Aku kira cuma mintain pajak doang. Iya dong, makanya penting kita tahu hak-hak kita sebagai wajib pajak. Bukan cuma kewajiban, tapi juga ada hak dan fasilitas yang bisa kita manfaatin. Kalau gitu, aku harus cari tahu lebih banyak nih. Siapa tahu nanti aku mau buka usaha, bisa manfaatin program itu. Iya, benar. Dan kayaknya sekarang informasinya juga lebih gampang. Bisa dicek di website resmi atau datang langsung ke kantor pajaknya. Betul tuh, dan pelayanannya juga udah jauh lebih baik sekarang. Pegawai pajaknya juga ramah-ramah kok. Siapa tuh kalau kita bikin. Wah, jadi sebenarnya pajak itu nggak semengambul yang kita kira ya. Iya dong, asal kita paham dan mau belajar, semuanya jadi gampang. Dan yang paling penting, kita sadar bahwa bayar pajak itu kontribusi kita buat membangun negara. Dan negara yang maju itu dimulai dari kesadaran warga negaranya. Betul, kalau kita semua sadar akan bayar pajak, Indonesia pasti bisa lebih maju. Yuk, kita mulai dari sekarang jadi generasi yang sadar pajak dan bangga berkontribusi buat negara. Setuju, Indonesia maju karena kita semua.